Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SD Al Fatimiyah kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Bertemu lagi dengan Ustazah. Kegiatan belajar dari rumah bersama guruku SD Al Fatimiyah. Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kali ini kita akan membahas alat-alat teknologi tradisional. Apa saja alat-alat teknologi tradisional? Berikut macam-macamnya. Yang pertama ada kentongan. Bisa dilihat gambarnya, itu gambar kentongan. Kentongan merupakan media komunikasi tradisional yang sudah dikenal masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Biasanya pada zaman kerajaan, kentongan digunakan bertujuan untuk mengumpulkan warga bila hendak ada pemberitahuan atau pesan raja untuk rakyatnya. Biasanya orang-orang yang mendengar suara kentongan dipukul, warga kerajaan dengan segera bergegas datang berkumpul untuk mendengarkan berita atau pengumuman. Selanjutnya ada beduk. Bisa dilihat gambarnya, ya, itu gambar beduk. Beduk adalah alat musik tabuh seperti gendang. Beduk merupakan instrumen musik tradisional yang telah digunakan sejak ribuan tahun lalu, yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tradisional. Di Indonesia, sebuah beduk dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Bila ditabuh, beduk menimbulkan suara berat bernada khas, rendah tetapi dapat terdengar sampai jarak yang cukup jauh. Alat komunikasi tradisional yang ketiga adalah lonceng. Ya, apa itu lonceng, anak-anak? Lonceng adalah suatu peralatan jenis logam yang digunakan sebagai semacam bel yang dibunyikan untuk menentukan waktu atau memberitahukan sesuatu. Lonceng-lonceng besar pada umumnya terbuat dari logam, namun lonceng-lonceng kecil dapat pula terbuat dari keramik atau porselen. Dahulu, alat komunikasi yang keempat ada hewan. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kalian juga pernah melihat di film-film mereka menggunakan hewan untuk berkirim pesan seperti burung merpati. Alat komunikasi tradisional yang terakhir, prasasti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasasti merupakan piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan sebagainya. Prasasti merupakan sumber sejarah penting untuk mengungkap peristiwa di masa lalu. Prasasti merupakan sumber dokumen tertulis yang orisinil dan pasti terjamin keasliannya sebagai peninggalan masa lalu. Seperti inilah bentuk prasasti, anak-anak. Bisa dilihat di gambarnya. Itu tadi contoh alat-alat komunikasi tradisional. Sekarang kita beralih ke alat teknologi modern. Macam-macam alat teknologi modern, diantaranya yang pertama, radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukannya. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasi. Alat teknologi modern yang kedua yaitu televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib ada di suatu rumah sekarang ini. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran. Merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikannya lewat tulisan dan gambar. Televisi atau TV dapat menyampaikan secara langsung. Ya, pasti kalian semua di rumah sudah punya televisi sendiri-sendiri ya. Televisi ini merupakan alat teknologi modern. Teknologi modern selanjutnya ada
handphone atau HP. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel, bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kamu tidak hanya mendengarkan suara orang dari jarak jauh, namun juga bisa melihat wujudnya secara nyata. Selanjutnya, alat komunikasi komputer. Gambarnya seperti ini, alat komunikasi komputer. Komputer merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer juga memiliki fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Seperti ini gambar komputer anak-anak. Dan ini juga merupakan alat teknologi modern. Selanjutnya yang terakhir ada alat teknologi modern laptop. Laptop atau PC tablet digunakan oleh mereka yang memiliki kebutuhan untuk berpergian dengan komputer, misalnya tugas luar. Laptop komputer lebih mirip komputer pribadi dalam pengoperasiannya. Namun tidak seperti laptop, desktop, notebook, atau laptop ditujukan untuk portabilitas. Demikian pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.